Sulinggi ini sudah cuntake. Di saat dia mengikatkan dirinya demi kepentingan duniawi. Itu sudah Heeh. cuntake. Jadi ikut siapa yang bayar dia akan ikut gitu Ya, maksudnya. itu cuntake artinya dia sudah kotor. Apalagi banyak proses terjadinya menunjukkan kecuntakean dirinya. Itu sudah terbukti gitu. Untuk koster Gubernur Bali, bisa nggak fokus tentang pekerjaan kalian sebagaimana gubernur? Udah selesai belum tugas-tugas gubernurnya? Jangan overlap. Sekali lagi, jangan overlap mengambil pekerjaan orang lain yang tugasnya bukan sebagai gubernur Bali. Kamu orang Hindu benar, kamu suku Bali betul. Tetapi tugas kamu sebagai gubernur Bali, selesaikan teritori kamu di mana di Bali. Gitu. Jangan overlap ke IKN dan sebagainya. Sabakerte, kalau kamu ingin jadi Nusantara, akomodir semua orang-orang yang Nusantara. Lalu Sabakerte ini kan baru-baru, belum teruji ruang dan waktu. Jangan mengklaim untuk mengambil proyek besar di IKN. Tahu diri sedikit gitu. Karena Sabakerte tidak bisa menandingi PHDI. PHDI sudah teruji ruang dan waktu, daripada membesarkan Sabakerte, ayo kita gabung di PHDI. Kita rujuk di PHDI, kita besarkan PHDI, kita sempurnakan PHDI agar energinya bisa terarah. Kalau PHDI pusat, pengurus harian ya, ide kan maksudnya ya kalau pengurus harian coba gercep deh. Ya. Jangan namanya PHDI tapi gerakannya lambat gitu. Gercep artinya apa? Ada responsibility bahwa kamu adalah perwakilan Hindu di Indonesia. Kamu adalah wakil dan nama kamu itu dipampang sebagai ketua umum PHDI itu sebagai wakil Hindu di Indonesia. Bertindaklah sebagaimana wakil Hindu. Jangan bertindak sebagaimana pribadi. Atas nama Hindu kamu berbuat, atas nama Hindu kamu bertindak. Jangan nunggu dicolong orang startnya, lalu kebakaran jenggot. Saya baca surat-surat ini kayak berbalas pantun. Surat dibalas surat lagi, tidak selesai. Kula nuwun, Om Swastiastu, Wong Lun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, khusus kali ini kita akan ambil cerita atau diskusi yang beda jauh dari gayanya Mandala Channel. Di mana selama ini kami hanya fokus untuk mengangkat bagaimana perkembangan umat Hindu yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, Kalimantan. Tapi ini berbeda. Kita pertama kali kami akan angkat tema yang sangat serius dan sedang hangat-hangatnya saat ini. Dan Astungkara masih di Tengger ketemu sama Yersi Siliwangi. Sampurasun. Rampes. Mudah-mudahan nggak bosan ya? Ya, nggak pernah bosan sama Ostio. Ya. Karena kalau saya kan kemana-mana banyak musuhnya gitu. Jadi mudah-mudahan ide kan juga banyak dimusuhin. Jadi sama, kita posisinya hampir sama. Kita hampir sama lah. Cuma beda sudut pandang. Beda sudut pandang, ya. Nah, sahabat Mandala Channel, kenapa kok hal penting ini kami angkat, yaitu terkait dengan isu atau polemik pembangunan pura di ibu kota Nusantara. Nusantara, betul. Nah, kenapa kami angkat? Karena pura ini akan dibangun di Kalimantan. Kalimantan sendiri punya komunitas Hindu yang cukup banyak. Ada Hindu Kaharingan yang terbesar. Ya, setuju. Kemudian beberapa suku Dayak yang lain juga ada Hindunya. Betul. Nah, sekarang kalau dibangun di sana, puranya nanti seperti apa? Ya. Nah, ini kan terkait dengan apa? Kenusantaraan yang harus terbuka. Yang harus terbuka, yang terwujud, ya kan? Betul. Jangan sampai ngomongnya Nusantara, padahal bukan. Nah, mungkin biar enak ide ya, biar kita juga nggak salah, saya akan bacakan sedikit lah terkait dengan surat. Yang pertama adalah dari Bapak Gubernur Bali. Ya. Dengan surat nomor B00.400.8 /19715 Setda. Sangat penting terkait dengan rekomendasi pembangunan pura di IKN. Ditujukan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Intinya adalah beliau merekomendasikan
Sabakerta Hindu Dharma Nusantara Pusat. Berarti Nusantara ada pusatnya. Ya. Ini terkait dengan surat dari Pak Gubernur. Nah, kemudian ini tertanggal 27 April. Tidak berapa lama kemudian ada surat lagi dari pengurus harian PHDI Pusat. Itu dengan surat nomor 453/PH PHDI Pusat /4 2026 tanggal 28. Jadi 27-28 langsung. Terkait dengan apa? Penolakan atas rekomendasi Gubernur Bali terkait pembangunan pura di IKN. Ditujukannya sama kepada Bapak Dr. HC Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono, MSc PhD sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, di surat PHD ini lebih panjang itu. Ya. Jadi terkait dengan sejarah perkembangan dari awal sampai ke ujungnya adalah penolakan. Kita nggak perlu baca detail. Nah, terkait ini deh. Dari rencana pembangunan IKN ini kan sudah cukup panjang ya. Seingat saya lebih dari 2 tahun. Betul, kan, setuju. Jadi saat itu kan pengurus PHDI Pusat termasuk dalam tanda kutip seingat saya Panitia Dharmasanti BUMN. Betul. Kan hadir ke sana. Betul. Ada upacara juga. Betul. Nah, mungkin dari sisi ini dulu. Dengan berkatung-katungnya pembangunan ini sebenarnya apa sih masalahnya itu? Ya. Dari ide kan dari Sekretaris Kepala Panitia PHDI Pusat. Monggo ide. Ya. Pertama yang saya lihat adalah Sabakerta yang dibangun oleh Gubernur Bali yang katanya Nusantara, padahal isinya semuanya orang Bali, Sulinggih Bali. Itu tidak mewakili Nusantara. Yang kedua, negara ini sudah berbuat kepada umat Hindu dengan membentuk majelis tinggi PHDI yang sudah teruji ruang dan waktu. Sabakerta Nusantara itu kan belum teruji ruang dan waktu. Betul. Baru berjalan 1,5 tahun kalau nggak salah. Tapi PHDI itu sudah lebih dari 50 tahun. Artinya sudah teruji ruang dan waktu. Yang saya inginkan adalah kenapa sih membuat tandingan-tandingan, kenapa tidak menjadi satu dalam PHDI? Kalau PHDI tidak sempurna, sempurnakan oleh kita semua. Betul. Kalau pura di IKN belum terbentuk, ayo kita rumbuk sama-sama. Kenapa? Masalahnya apa? Kendalanya apa? Kita cari solusinya. Bukan menyalahkan satu sama lain. Karena waktu ada datangnya Ketua Umum PHDI dengan Sekretaris dengan Dharma Adiaksa ke lokasi IKN, itu lokasinya belum ada. Jadi saat itu lokasi untuk pura IKN-nya belum ada ya? Belum ada definitifnya. Jadi itu pun ketersinggungan Dharma Adiaksa. Kok saya dibawa ke tempat yang tidak sebagaimana mestinya gitu loh. Ya. Nah, ini sekarang semuanya buram abu-abu. IKN ini kan masalahnya bukan masalah tidak siap dan tidak kesiapan IKN, tetapi ketidaksiapan bangsa kita untuk punya ibu kota di luar Jawa. Itu harus kita akui sama-sama. Nah, di saat ketidaksiapan IKN itu mendirikan pura di mana katanya ada satu lokasi, sebidang tanah yang di mana itu pura-pura atau tempat ibadah di sana semua. Tapi kita sendiri umat Hindu tidak memiliki teritori yang jelas di mana lokasi letaknya pura itu. Sehingga kita menunggu kepastian dari otoritas IKN untuk posisi letak puranya di mana gitu. Artinya 2 tahun plus minus 2 tahun ini. Plus minus 2 tahun ini kita masih nunggu berarti. Kita masih nunggu di mana letak pura sebenarnya gitu. Saya kan Sekretaris Abapan itu. Artinya semua pergerakan itu saya pahami. Tetapi ini dicuri start nih oleh Koster yang ingin memanfaatkan kekisruhan antara PHDI dengan lembaga-lembaga yang ada gitu. Nah, saya ingin mengajak buat apa sih gitu? Membuat satu lembaga tandingan, lembaga-lembaga yang mengaku lebih sempurna dari lembaga yang lain, sedangkan dia tidak teruji ruang dan waktu. Gitu. PHDI yang kita perbaiki. Kalau PHDI tidak sempurna, kita sempurnakan sama-sama. Kita hadapi ketidaksempurnaannya ayo guyup agar PHDI lebih besar. Gitu. Itu konsepnya ide. Gitu. Jangan kamu ingin menandingi tandingan, bikin tandingan lagi, nggak ada selesainya. Kapan bisa selesai? Kalau di saat semua bikin tandingan, permasalahan tidak diselesaikan, tandingan ini juga akan punya masalah. Punya masalah lagi. Nanti bikin tandingan lagi, semua tidak selesai. Gitu.
Ayo kita punya energi yang besar, kenapa kita tidak duduk bareng sama-sama? Kalau ingin berkuasa, silahkan berkuasa, kan gitu. Ya. Silahkan berdebat nanti di Masabel, silahkan kok kalian berkuasa, silahkan. Tidak ada satupun gangguan dari kita semua. Negara kita ini seringkali mencontohkan tidak baik. Menjatuhkan pejabat di tengah jalan. Presiden diturunkan di tengah jalan, semuanya di tengah jalan. Organisasi PHDI pun ingin diturunkan di tengah jalan. Itu kan ketidakpatutan yang dipertontonkan oleh para tokoh yang ada. Saya putra Sunda, saya tidak ingin pejabat diturunkan tengah jalan. Ini menjadi etika yang tidak baik untuk anak generasi muda kita. Transenden buruk bagi kan gitu. Generasi ke depan. Generasi ke depan itu, wah turunin aja, nggak setuju turunin aja. Itu nggak bisa seperti itu. Kita negara hukum, kita punya sesana etika yang luar biasa, di mana jabatan 5 tahun harus 5 tahun. Kalau tidak suka, jangan kamu turunkan di tengah jalan. Itu loh maksudnya itu. Daripada buang-buang energi membuat lembaga yang baru, yuk kita sama-sama perbaiki PHDI, kita sama-sama guyup, di mana kekurangannya, di mana letak kelemahannya PHDI, kita tutup, kita bentuk, bangun sama-sama. Agar, nah, IKN pun letaknya pura kita belum ditentukan gitu loh oleh otoritas IKN. Titiknya sampai hari belum ini. ditentukan sampai detik ini. Makanya tidak ada pembentukan pura di sana. Panitia pun belum dibentuk ya? Panitia pun belum dibentuk. Kenapa? Karena letaknya belum ada gitu. Tapi terkait dengan pembicaraan nanti desainnya seperti apa? Sepertinya kan Parisade udah melakukan. Gini, desainnya itu sudah ada mencakup seluruh elemen Nusantara, elemen Indo-Nusantara. Karena letaknya di Kalimantan, maka dominannya adalah suku Dayak. Itu yang saya tangkap waktu itu pembicaraan dengan Ketua Umum dan Dharma Diaksa. Jadi tidak ada yang merubah itu. Pura itu adalah suatu tempat teritori yang disucikan untuk beribadahnya umat Hindu. Ini IKN, Ibu Kota Nusantara, di mana semua stakeholder Nusantara harus ada di situ. Nggak bisa balisentris, nggak bisa. Indo-Dayak dominan. Indo-Dayak dominan, Sunda dominan, Bali ada, Jawa ada, semua ada di situ. Makanya kemarin beberapa teman-teman menginginkan ada semua unsur Nusantara terangkum dalam pura IKN itu. Jadi ini kan serba apa ya? Kalau dicocok-cocokkan gerbangnya Dayak, bangunan kan itu ya kayak nggak nyambung. Ini perlu ada satu pemikiran yang fokus di mana pura ini menjadi menjadi monumen yang tidak bisa dibongkar pasang. Monumen itu kan harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita, untuk generasi nanti itu. Nah, monumen itu yang sedang dipikirkan oleh teman-teman PHDI bentuknya seperti apa pura di IKN gitu. Ini bukan tidak dihitung, tidak diukur gitu. Gitu sayang. Oke. Artinya sebenarnya di Parisade belum bergerak, itu bukan belum bergerak karena titiknya belum ada. Belum jelas. Gitu. Titiknya belum jelas. Nah sekarang apakah ini kan Sabakerta mulai jalan nih? Artinya apakah mereka udah tahu titiknya duluan nih? Nah ini kan jadian. Kalau Sabakerta jalan lalu dia tahu titik duluan, berarti ahli nujum semua tuh. Gitu ya? Oh iya, kan IKN itu luasnya luar biasa. Betul. Gitu. Nah, jangan sampai maaf nih Sabakerta menunjuk dirinya mampu untuk menentukan IKN di sana. Lalu dia menandakan bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang berbuat, dialah sumber segalanya, kan gitu. Ya. Mengklaim bahwa peta kopi, bahwa dialah yang menentukan titik dan sebagainya. Itu nggak gitu konsepnya. Nah, ini kan kembali ya, kan surat tadi kan dari Pak Koster ya, Gubernur Bali. Nah, kemudian terkait dengan Pak Koster ini kan ada 2 peristiwa besar sebenarnya yang terjadi. Sebelum Nyepi kan ramai juga. Iya, ramai. Nyepi mau dirubah. Iya, Nyepi mau dirubah. Tapi setelah pada waktu antara Nyepi dan Idul Fitri itu kan ramai juga. Ramai juga. Parisade juga nggak di. Itu kan orangnya sama juga tuh yang datang ke IKN tuh. Ya, yang keloknya dia juga. Gitu. Berarti kan ini 3 ya. Saya tadi nyebut 2, berarti kan 3. Sekarang surat terkait dengan pura ini. Betul. Nah sebenarnya yang dicari apa sih sebenarnya? Yang dicari menurut saya bikin rusuh. Kenapa? Dia selalu membuat rusuh gitu. Tapi kan rusuh di Bali sampahnya banyak loh Ide. Makanya kembali lagi nih, kerusuhan itu kan dibuat dia untuk mengalihkan isu mungkin. Isu ketidakmampuan dia mengendalikan sampah, isu mengendalikan tentang bagaimana mengendalikan potensi pariwisata di Bali. Itu yang mungkin isu yang dialihkan itu. Jadi saya bicara sekali lagi berkali-kali. Orang yang punya dosa besar seringkali mengalihkan isu. Mengalihkan pandangan sehingga pandangan dalam perspektif
Yang benar-benar terjadi dialihkan isunya ke yang lebih besar. Jadi menutupi segala sesuatu dengan masalah yang baru. Artinya kan isu ditutup dengan Isu isu, lagi. ya kan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ini kan ujung tombaknya kan Sulinggih itu. Masa Sulinggih Gini loh, bisa dijadikan alat oleh seorang kesatria, seorang penguasa untuk kepentingan politiknya penguasa. gini Kang Mas. Terus Sulinggihnya ini bagaimana itu pertanyaannya gitu loh. Saya bilang berkali-kali, Sulinggih ini sudah cuntake di saat dia mengikatkan dirinya demi kepentingan duniawi. Itu sudah cuntake. Jadi ikut siapa yang bayar dia akan ikut gitu Ya, maksudnya. itu cuntake artinya dia sudah kotor. Apalagi banyak proses terjadinya menunjukkan kecuntakean dirinya. Itu sudah terbukti gitu. Jadi maaf sekali lagi, kenapa kok terjadinya gonjang-ganjing ini? Yeah. Karena semua tidak ada yang tahu dan tidak mengerti dirinya sudah kotor. Sulinggih itu pemersatu umat. Sulinggih itu pengayom umat. Sulinggih ini adalah pelayan umat yang utama. Berkali-kali saya mengatakan Sulinggih adalah pelayan umat yang utama. Jangan minta dilayani. Sulinggih adalah pelayan dan melayani umat. Tetapi mereka kan ingin dilayani di sana. Kembali lagi. Konsepnya jadi jangan memecah belah umat. Ini yang datang ke IKN ini kan syarat kepentingan sekali. Dia ingin unjukkan dirinya jumawa, ingin menunjukkan dirinya mampu. Padahal kan ketidakmampuan itu akan membuka semua masalah. Yeah. Ini kan cuma bom waktu, Kang Masku. Jadi di saat dia ingin menunjukkan eksistensinya bahwa saya adalah pemimpin Sabakerte Nusantara gitu. Nusantaranya Bali padahal itu. Nusantaranya Bali yang tidak punya eksistensi Nusantara sama sekali. Semua Sulinggih di Sabakerte orang Bali. Tidak ada satupun perwakilan dari Karingan, Toba, Ambon, itu nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar pure orang Bali. Nusantaranya dari mana? Ya Nusantara versi mereka saja. Versi mereka. Nah, ini kan gini. Katanya ini kan, Sulinggih itu harus lepas nih. Lepas dari duniawi. Dari duniawi, ya kan. Dari kepentingan-kepentingan. Bahkan dari kemewahan kan harusnya lepas. Harusnya. Ya kan? Betul. Nah, tapi dengan kondisi yang bermain seperti ini, sebenarnya ini yang dicari apa sih? Kelepasan yang bagaimana gitu loh. Kalau saya lihat orang ini belum selesai untuk menyempurnakan pelepasan atas dirinya. Seorang Sulinggih Sang Dwi Jati ini sudah melepas, artinya waktu Siderage, mati raga, itu kan simbolisasi dia meninggalkan duniawi. Tetapi ternyata beliau malah mengikatkan dirinya dalam unsur duniawi lebih keras lagi. Lebih kuat lagi dan lebih tergila-gila udah duniawinya. Saya pernah bicara bahwa Sulinggih seperti ini sudah menunjukkan kecuntakean dianya, ketidakmampuan dia dalam melepas duniawinya. Gitu. Artinya apa? Tanpa sadar dia sudah melukar gelung sendirinya. Tanpa harus dilukar gelung oleh sang nabi. Nabinya sudah dilukar gelung dengan alam semesta. Oke. Dan buat ide, maaf sekali lagi, untuk Sulinggih yang seperti ini jangan diikuti lagi. Siap. Buat apa kita ngikut sama orang yang sudah cuntake? Sahabat Membela Channel dan Umat Indonesia Nusantara. Dari polemik 2 surat ini ada salah satu komentar menarik di Facebook ya, yang akhirnya saya juga sudah angkat di Facebook saya terkait dengan ini. Saya bacakan. Gitu. Jadi membangun pura seharusnya pengerjaannya harus sesuai dengan sikut asta kosali Bali. Hanya nak Bali yang paham. Hanya nak Bali yang paham. Ya kan? Sebab pura adalah tempat ibadah tradisi Hindu Bali. Ya kan? Kalau di Hindu luar Bali ingin ikuti tradisi setempat, jangan membangun pura. Ya kan? Artinya kalau contoh saya orang Hindu Jawa amatir ini mau beribadah, saya nggak boleh bangun pura menurut dia. Betul. Ya kan? Kemudian dan ikuti tradisi setempat, jangan membangun pura karena pura identiknya dengan Bali. Nah ini terkait Parisade Pusat juga disinggung. Kenapa namanya PHD Pusat tapi tidak menerapkan sistem desa mawacara? Nah, tidak paham akan hal seperti begini. Jika pemerintah meminta membangun pura yang orang Bali yang mesti memahami, menangani gubernur juga orang Bali, beliau memimpin Bali. Di mana salahnya? Nah ini note-nya adalah pura hanya untuk orang Bali. Kembali lagi tadi bahwa pura adalah milik orang Hindu Bali. Silakan aja. Silakan dimiliki oleh umat Hindu Bali. Artinya dengan konsep tempat ibadah
dipetakompikan bahwa seolah-olah pura adalah milik Hindu Bali, Jawa membuat candi, Karingan dengan membuat basara kan gitu. Artinya semua membangun dengan sebagaimana Desa Mawacara, Desa Kalepatra. Tidak perlu sembahyang di pura, jadi kan gitu. Artinya kembali ke kawitan asal. Jawa ke candi, Karingan ke basara, Ambon juga ke tempatnya mungkin yang mana kita belum paham, tetapi kembali kepada tempatnya yang sebagaimana diyakini Betaranya ada di sana. Sesuai dengan bajunya masing-masing. Sesuai bajunya masing-masing. Silakan. Kita lihat nanti yang mana yang sepi. Artinya kalau seperti ini, IKN harusnya kan full basarah dong. Betul, full basarah. Nggak perlu ada pura. Betul. Jadi nggak perlu ada orang Bali di nggak perlu ada orang Bali yang terlibat ya. Betul. Kalau kita bicara ke sana. Artinya kan itu... Terus ngapain tadi orang-orang Bali ke IKN? Kembali lagi Mas Tio. Hindu itu adalah agama yang sangat universal. Yang mengecilkan arti Hindu hanya manusianya. Hindu Bali, Karingan, Ambon, Dayak, Takengon dan sebagainya manusia yang berpikir sana. Tapi Betaranya satu. Nah, kenapa? Maka tadi sejak awal ngapain kita meribut sesuatu yang tidak ada artinya? Energi yang kita pakai ribut, kita pakai buat guyup, bisa nggak? Duduk harusnya bareng, ke sana. Kita bentuk yang benar-benar sempurna. PHD tidak sempurna, kita sempurnakan. Untuk membuat pura di IKN, kita sempurnakan. Jangan sampai tadi Karingan tersinggung karena tidak diakomodir, bahwa pura adalah seolah-olah ada milik orang Bali, kan gitu? IKN. Saya pun Hindu amatir juga tersinggung sebenarnya. Jadi kan yang punya tanah lokasi itu kan nggak bisa sembahyang di situ jadinya. Kan gitu konsepnya. Wah, kamu jangan sembahyang. Kamu kemana KTP-nya? Kamu di Kalimantan, keluar. Kan gitu. Betul. Terjadi pengusiran terhadap sesama orang Hindu. Ini yang tidak sehat. Kalau kita pengen sehat, harus mengakomodir semua elemen yang ada. Kalau enggak, kita buang-buang waktu. Sampai mati pun nggak akan rukun. Sepakat. Gitu. Sekarang kita bikin pura di IKN. Teritorinya di Kalimantan. Kalimantan, Dayak Karingan. Di mana tidak butuh pura. Ada butuhnya adalah Balai Basara. Balai Basara tidak dibentuk di IKN, konflik loh. Konflik lagi nanti. Digeruduk sama orang Dayak kan ribut masalah besar lagi gitu. Kalau pasukan merah ngebubarin sedang pembangunan pura di IKN kan bisa terjadi. Karena ketersinggungan tempat. Sadar nggak mereka yang mengatakan pura itu ada hanya orang Hindu? Di Bali? Ya, sadar nggak? Tanyakan sama dia. Lo sadar nggak memecah belah umat? Yang seolah-olah pura itu hanya untuk orang Bali. Pura itu adalah tempat wilayah suci, di mana semua komponen bisa bersembahyang di situ. Kalau dalam bahasa Sundana, Mandalawangi, pura teh gitu. Di mana Mandalawangi itu ada tempat suci yang bisa kita pakai sembahyang. Gitu. Lalu dipetakompikan seolah-olah pura milik Hindu. Hindu Bali kan ngawur. Gitu. Bahkan kan nama-nama candi di periode Majapahit itu namanya pasti ada puranya. Gitu kan. Tapi dia di sisi belakang bukan di depan. Itu bedanya. Nah, ini kan kita udah bahas lah. Ini serius banget, kita nggak bisa nggak bisa bercanda di sini. Nggak bisa bercanda di sini. Ya kan? Nah, artinya closing statement dari Ide. Satu untuk Pak Koster, karena beliau yang mengeluarkan surat. Satu adalah untuk Sabakerta. Yang ketiga untuk PHDI Pusat. Betul. Dan yang keempat adalah untuk Hindu Nusantaranya nih. Jangan lupa. Karena mereka bertiga yang ribut. Yang hancur Hindu. Betul. Padahal mereka juga, saya nggak tahu apakah ujung-ujungnya juga proyek juga Ide ya. Monggo. Bisa gini, untuk Koster Gubernur Bali, bisa nggak fokus tentang pekerjaan kalian sebagaimana gubernur? Udah selesai belum tugas-tugas gubernurnya? Jangan overlap. Sekali lagi, jangan overlap mengambil pekerjaan orang lain yang tugasnya bukan sebagai gubernur Bali. Kamu orang Hindu benar, kamu suku Bali betul. Tetapi tugas kamu sebagai gubernur Bali, selesaikan teritori kamu di mana di Bali. Gitu. Jangan overlap ke IKN dan sebagainya. Sabakerta, kalau kamu ingin jadi Nusantara, akomodir semua orang-orang yang Nusantara. Lalu Sabakerta ini kan baru-baru, belum teruji ruang dan waktu. Jangan mengklaim untuk mengambil proyek besar di IKN. Tahu diri sedikit gitu. Karena Sabakerta tidak bisa menandingi PHDI. PHDI sudah teruji ruang dan waktu. Daripada membesarkan Sabakerta, ayo kita gabung di PHDI. Kita rujuk di PHDI, kita besarkan PHDI, kita sempurnakan PHDI.
agar energinya bisa terarah. Kalau PHDI pusat, Pengurus harian ya, ide kan maksudnya ya kalau pengurus harian coba gercep deh. Ya. Jangan namanya PHDI tapi gerakannya lambat gitu. Gercep artinya apa? Ada responsibility bahwa kamu adalah perwakilan Hindu di Indonesia. Kamu adalah wakil dan nama kamu itu dipampang sebagai ketua umum PHDI itu sebagai wakil Hindu di Indonesia. Bertindaklah sebagaimana wakil Hindu. Jangan bertindak sebagaimana pribadi. Atas nama Hindu kamu berbuat, atas nama Hindu kamu bertindak. Jangan nunggu dicolong orang startnya, lalu kebakaran jenggot. Saya baca surat-surat ini kayak berbalas pantun. Surat dibalas surat lagi, tidak selesai. Ini Sabakerta datang ke sana, itu tindakan. Harusnya PHDI yang ke sana dengan Dharma Adiaksa. Bertemu dengan Pak Basuki, ini kami ketua PHDI, ini Dharma Adiaksa, saya menjelaskan ini. Gitu. Jadi bukan berbalas pantun dengan surat. Nah, Sabakerta bergerak cepat karena dia ingin mengambil alih posisi kan gitu. Tapi PHDI kan tidak sadar diambil alih posisinya. Kembali lagi, saya ingin PHDI lebih kuat, lebih punya jati diri, lebih bisa mewakili umat Hindu Indonesia. Umat Hindu Nusantara, mohon izin, saya mohon kepada seluruh umat Hindu seluruh Nusantara, jangan tergiring, jangan terbawa oleh semua statement di luar. Cari tahu lembaganya, cari tahu siapa orangnya, cari tahu siapa yang berbicara itu. Karena saya meyakini Sabakerta Nusantara bicara di luar sana seolah-olah mewakili Nusantara. Seolah-olah paling tahu, seolah-olah paling benar. Yang paling tahu dan paling benar itu hanya PHDI. PHDI dibentuk oleh negara kita menjadi wadah majelis tertinggi umat Hindu. Artinya kita sebagai warga negara harus menghargai PHDI, harus menghormati PHDI dimanapun PHDI berada. Ya. Itu aja cukup. Nah, satu hal saya mengingatkan kembali, sebelum IKN ini mulai diluncurkan oleh Pak Presiden Jokowi, ada komunitas Hindu Jawa yang melakukan upacara entas-entas Panjurung Sukmo Atman Manunggal di situs Muarakaman. Itu dilakukan beberapa tahun yang lalu. Kemudian di tahun kemarin, lanjutan dari upacara tadi, ada upacara di IKN juga. Ya. Dan kebetulan saat itu saya juga hadir di 2025. Itu adalah rangkaian. Ya. Karena dari entas-entas, leluhur Kutai Kartanegara sudah disucikan, disempurnakan. Kemudian pertanyaan dari mereka adalah, apa yang harus dilakukan di IKN? Makanya di tahun lalu, di 2025, ada upacara lanjutan di sana. Ya. Jadi artinya, sebelum teman-teman Bali yang domisili di Bali, ada komunitas lain yang sudah bekerja. Ya. Termasuk umat Hindu Bali yang ada di Kalimantan, umat Hindu Jawa yang di Kalimantan, mereka sudah bekerja dulu. Dan ini kan hal-hal kecil ini yang teman-teman lakukan di Jawa mungkin tidak kelihatan. Ya. Tapi dampaknya, sekian tahun setelah upacara itu, IKN berdiri. Sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh pimpinan upacara saat itu. Siap. Itu adalah statement dari saya, artinya jangan jumawa, bahwa yang profesional belum tentu mampu, ya kan? Yang dianggap amatir juga belum tentu tidak mampu. Betul. Karena masing-masing bisa bekerja dengan caranya sendiri, dengan profesionalismenya sendiri. Menurut saya boleh tambahan sedikit Mas Tio. Jadi manusia yang proporsional lah. Ya. Bergerak, bertindak, dan berpikir sebagaimana luang lingkupnya. Jangan overlap. Jangan ingin kamu kerjaan masih banyak, lihat tetangga kerjaannya mau beres, kamu ikuti tetangga. Nggak bagus. Ya. Selesaikan pekerjaanmu dulu, setelah selesai, tunggu waktunya, tanya sama tetangga, butuh tidak bantuan kamu. Kalau tidak butuh bantuan kamu, jangan kamu ikut campur. Sepakat. Gitu. Ya. Nah, ini menarik, mudah-mudahan menjadi bahan belajar bagi kita bersama. Sekali lagi, umat Hindu tidak banyak. Betul. Jangan dipertontonkan keributan para pemimpin yang di atas-atas tadi. Betul, setuju. Ya, kami yang di bawah ini loh, kalang kabut. Tapi teman-teman yang sudah mapan secara pendidikan, mapan secara ekonomi, mapan secara jaringan, justru ribut memperebutkan sesuatu yang nggak jelas. Ini adalah
Nah, ini adalah suatu hal yang harapan dari saya, ya Siap. kan, Atur nuhun, Mas Tio. pribadi. Banyak hal yang harus diselesaikan. Ekonomi umat belum pernah digarap. Ya kan? Kita hanya setiap upacara hanya biaya, hanya bicara iuran, iuran, dan iuran. Kemudian kalau kemarin di teman-teman di Banyuwangi ada semboyan baru. Intinya adalah semua upacara adalah ngayah, ya kan? Itu sampai kapan? Ya kan? Padahal teman-teman yang di atas sana ada uang transport dan lain-lain. Sedangkan kami yang di bawah bicaranya selalu ngayah, 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 dan ngayah. Mungkin itu tidak panjang lebar. Terima kasih deh. Sama-sama sayangku. Ya, Atur nuhun, mudah-mudahan siap. Rahayu. apa yang Ida sampaikan bisa didengar oleh mereka Swaha. dan mulai mau bercermin dengan apa yang tadi Ida sampaikan. Swaha. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan, saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Tanpa bermaksud menyinggung kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi yang kami sampaikan adalah kondisi nyata di lapangan. Sekali lagi, terima kasih. Dan saya tutup dengan sesanti. Om Santi, 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 Om. Santi, Atur Om. nuhun, Rahayu.